2, 3. Dunia pertelevisian Indonesia saat ini menjadi perbincangan di media sosial. Ada beberapa adegan yang dinyatakan tidak lulus sensor oleh KPI karena adanya pelanggaran aturan penayangan KPI. Kita tahu bahwa niat KPI ini adalah bagus karena ingin memberikan tayangan yang berkualitas. Dan saking bagusnya, tupai memakai bikini saja disensor. Lalu apa sih sebenarnya alasan dibalik itu semua? Selamat pagi dan selamat datang di Kata Media episode KPI si paling sensor. Sensor yang wajar-wajar aja gitu. Kalau emang dia mengarah ke pornografi ya nggak apa-apa, gue setuju. Tapi kalau kartun ada belahan dikit, ada duren, ada belahannya disensor, ya bilang ada duren kan gini, ada garis kan, disensor aja. Gue agak aneh sih kalau gue lagi TV kayak disensor di bagian-bagian itu. Apalagi sinetron juga ada yang sensor kayak gitu. Cuman gue nggak tahu lembaga sensornya kali yang terlalu melihat itu, apa bahasa Inggrisnya sih, cleavage-nya itu terlalu jelas kelihatan, jadi kayak itu harus disensor. Menurut gue sih itu terlalu lebay sih kalau sampai gitu. Menurut gue agak berlebihan karena kalau lu pernah nonton susu sapi disensor, Shizuka disensor di pantai, dan lu mempertanyakan kenapa mereka disensor, ya bego yang sensor. Ya gitu aja sih, menurut gue masih terlalu bodoh saja sensor-sensor Indonesia. Sorry. Jika kita lihat dari program siaran KPI tahun 2012 yang tentang pasal 18H tentang mengeksploitasi atau menampilkan bagian tubuh tertentu yang tidak dijelaskan secara spesifik apakah itu pada manusia, hewan, kartun, atau bahkan hal lain. Itu pasalnya 18H. Langsung saja di sini kita sudah mengundang ketiga narasumber kita yang mungkin berasal dari berbagai bidang. Kita langsung saja mulai perkenalan dari yang paling muda dulu nih. Di sini ada Mas Kelvin yang merupakan perwakilan dari netizen atau mahasiswa. Kita kenalan dulu dari Mas Kelvin ya. Mas Kelvin, selamat pagi. Apa kabarnya Mas Kelvin? Ya. Dan yang di tengah ada Bapak Delvan yang merupakan tim perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Selamat pagi Pak Delvan. Gimana kabarnya Pak Delvan? Dan yang terakhir yang pastinya kita tahu bahwa siapa lagi sih jika bukan Bapak Podcast yang sering disebut sebagai Bapak Podcast ya, yaitu ada Mas Agung. Selamat pagi Mas Agung, gimana kabarnya Mas Agung? Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita ini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan tanggapan-tanggapan dari ketiga narasumber kita yang hebat ini tentang kasus yang sebelumnya sudah kita tampilkan tadi. Karena seperti yang kita tahu, KPI ini menjadi perbincangan di kalangan netizen ya, karena adanya sensor di beberapa adegan kartun. Langsung saja saya akan bertanya dari Mas Kelvin terlebih dahulu nih, yang merupakan perwakilan dari netizen. Mas Kelvin, gimana tanggapan Mas Kelvin tentang KPI yang katanya itu dikit-dikit sensor dan hanya menayangkan tayangan yang tidak berhenti? Silakan Mas Kelvin. Sebenarnya itu lagi sama lintas yang ada di dunia bisa karena itu lupa itu dibutuhkan. Nah, sedangkan di sini yang baru jadi apa maksudnya apa yang dimaksudkan ini? Baik, langsung kita dengarkan tanggapan dari tim KPI sendiri yaitu Pak Delvan. Pak Delvan, bagaimana? Apakah ada arti lain dari disensornya beberapa adegan dalam kartun? Silakan Pak Delvan. Nah, saya kasih tahu terlebih dahulu, yang memang melakukan penyensoran itu bukan dari pihak KPI, melainkan dari pihak penyiarannya langsung. Nah, di siaran itu ada beberapa aturan. Nah, mereka itu takut sehingga mereka menyensor yang menurut mereka sensitif. Jadi apakah itu artinya KPI tidak bertanggung jawab atas terjadinya penyensoran tersebut? Bukan begitu, lebih tepatnya kami mengawasi program siaran itu layak atau tidak. Jadi lebih ke mengawasi ya layak atau tidak untuk menjadikan tontonan. Silakan Mas Andi. Menurut saya, kesalahan mendasar dari KPI ini adalah melihat anak dari sudut pandang orang dewasa. Berbicara tentang kartun, kita mengetahui bahwa kartun adalah cerita remisi fiksi, dimana jika itu tidak masuk akal, ya wajar saja karena itu tujuannya untuk melatih imajinasi anak. Sedangkan KPI menormalisasikan film azab, dimana malah lebih banyak lagi adegan yang tidak masuk akal ya. Oke, betul sekali ya. Karena memang saat ini yang menjadi topik kita itu bagaimana KPI bisa memensensorkan tayangan yang lebih tidak masuk akal daripada kartun. Seperti ada gambar berikut ini ya. Tahu dong pasti apa yang disensor ya kan? Nah, bagaimana tanggapannya Mas Kelvin? Silahkan. Logika
aja lah Pak, nggak ada kebutuhan selanjutnya. Nah, sebenarnya sensor ini agar tidak dapat membuat pikiran anak dan pikiran anak menjadi ke arah yang salah. Jadi lebih mengarah ke bentuk mental dan juga anak. Lalu Iya. bagaimana dengan adegan perkelahian yang ada di sinetron? Karena tidak dapat kita pungkiri dong bahwa anak-anak pasti juga masih menonton sinetron meskipun masih dalam pengawasan orang tua. Dan jika kita lihat adegan perkelahian dalam sinetron itu lebih realistis daripada di kartun. Itu bagaimana ya? Waktu itu juga pernah sempat ada pelaku pembunuhan keji yang mengaku bahwa ia terinspirasi dari kebanyakan film sinetron. Bagaimana? Nah, kalau sinetron itu anak-anak menonton pasti harus didampingi orang tua. Makanya itu juga orang tua harus memiliki peran yang penting dalam mengawasi perkembangan anaknya. Apakah itu cukup untuk anaknya? Nah, mengapa kami ikut campur tangan dalam penyensoran kartun? Karena terkadang orang tua cenderung membiarkan anak menonton kartun yang karena dianggap aman. Padahal kartun itu ada adegan kekerasan. Oh, jadi karena itu bersangkutan dengan adanya batasan umur, gitu ya? Silakan. Kalau begitu, lebih baik lagi acara TV ini menghadirkan acara yang lebih bermutu, yang lebih berbobot dan berkualitas lagi. Karena apa? Karena untuk mendorong pola pikir rakyat Indonesia agar lebih baik lagi. Sekarang saya lihat acara TV ini gimana untuk mengundang orang yang hanya beberapa saat. Contohnya saja kita berbakat seperti Fajar Set Boy. Apa prestasinya? Nggak ada prestasinya Pak. Dia cuma nangis di depan kamera, terus viral, melonjak, naik rating TV itu Pak. Terus ada anak yang berprestasi dalam bidang matematika yang bernama Nono itu malah kurang mendapat siaran dari media. Itu permasalahan itu Pak. Ya, betul sekali ya. Memang karena yang banyak ibu-ibu di Indonesia saat ini lebih menyorot yang viral. Karena apa? Karena ratingnya tinggi sekali pada masyarakat Indonesia. Silakan. Nah, kan saya makasih atas sarannya Pak Agung. Nah, pada pihak kami KPI akan mencoba berusaha untuk memperbaiki program agar menjadi program siaran tersebut menjadi lebih baik, bermutu dan berpendidikan. Ya, betul sekali. Kita sebagai warga negara Indonesia juga pasti menginginkan KPI untuk terus bisa menayangkan tayangan yang berkualitas dan mengedukasi. Dan selain itu juga kita berharap KPI kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Dan tentunya meskipun kualitas KPI ini dipandang buruk, tetapi tetap masih dibutuhkan oleh dunia pertelevisian Indonesia. Betul begitu Mas Kantin, apakah masih butuh KPI kita? Oh itu sudah jelas pasti membutuhkan. Bagaimana dengan Mas Agim? Menurut saya tetap perlu ada, karena mau terlepas dari apapun, media penyiaran harus tetap diawasin agar tontonan rakyat Indonesia semakin bermutu. Kita di sini karena kita peduli dengan KPI, Pak. Ya, betul sekali ya. KPI adalah lembaga yang berwenang memberikan pengawasan dan sanksi terhadap siaran Indonesia. Dan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas serta mengedukasi. Dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai itu semua. Kita akhiri saja cakap-cakap kita hari ini. Dan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Baiklah, akan saya akhiri episode KPI Si Paling Sensor pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.